warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus yang sangat saya hormati dan saya muliakan, para Isyuriyah Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan yang juga Ketua Umum MUI Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Andre Kuduta, Dr. Sanusi Baco, hadirin hadirat, jamaah Zumiyah yang berbahagia. Saya merasa mendapatkan kehormatan untuk bisa hadir pada acara yang sangat luar biasa ini. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Agama yang sedianya beliau akan hadir ikut pada kegiatan ini, tapi karena waktunya bersamaan dengan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga beliau mewakilkan kepada saya. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bisa bersilaturahim dalam satu kegiatan peringatan nuzul Quran dalam rangka mensyukuri karunia Allah yang tidak ternilai harganya kepada umat manusia, yaitu Al-Quran Karim sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, yang diselenggarakan oleh Koordinator Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama se-Sulawesi dengan mengambil tema yang sangat luar biasa, yaitu esensi Al-Quran di era digital dan pandemi, relasi antara tekstual dan kontekstual dalam meneropong realitas kebangsaan. Tema ini sangat menarik dan tentunya saya yakin dan percaya nanti akan dibedah tuntas oleh para narasumber sehingga akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, Al-Quran adalah kitab Allah dan sumber asasi ajaran Islam yang diwahyukan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk abadi kepada seluruh umat manusia dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran memberikan dasar-dasar dakwah bagi Nabi Muhammad dalam menyiarkan Islam tanpa adanya paksaan, tanpa adanya kekerasan. Sekiranya Islam disiarkan atau disiarkan atau didakwahkan dengan paksaan dan kekerasan, niscaya tidak akan melahirkan peradaban yang terbesar sepanjang zaman. Secara garis besar, Al-Quran memuat ajaran mengenai akidah syariah yang meliputi ibadah dan muamalah serta akhlak. Selain itu, terangan seputar ilmu pengetahuan, kisah-kisah sejarah, dan peristiwa yang akan datang. Al-Quran mengajarkan akhlak muslim dalam melakukan interaksi sosial dan toleransi baik dengan sesama muslim maupun dengan sesama manusia yang berbeda agama dan keyakinan. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan hari ini kita peringati sebagai peristiwa nuzul Quran merupakan momentum penting dalam perjalanan sejarah umat manusia secara universal. Presiden pertama Republik Indonesia, Bapak Insinyur Soekarno, dalam pidato peringatan nuzul Quran di Istana Negara pada tahun 1961 mengatakan kitab suci Al-Quran telah melakukan revolusi hebat di dalam kehidupan manusia. Bukan saja kehidupan manusia di Arab Saudi,
tetapi kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Al-Quran mendatangkan revolusi batin manusia, mendatangkan revolusi dalam pandangan manusia terhadap Tuhan. Al-Quran mendatangkan revolusi ekonomi, mendatangkan revolusi mengenai hubungan manusia dengan manusia, dan juga mendatangkan revolusi moral yang meliputi seluruh dunia, mendatangkan perubahan mutlak membentuk peradaban manusia baru. Risalah Nabi Muhammad yang bersumber dari kitab suci Al-Quran telah merubah struktur dan kultur masyarakat di dunia, serta menghadirkan suatu tatanan dunia baru Islam yang menginspirasi perkembangan sejarah kemanusiaan. Al-Quran menciptakan masyarakat berkebudayaan dan berperadaban maju. Tadi banyak sampaikan oleh Bapak Ketua NU Wilayah Sulawesi Selatan, Bapak Hamzah Harun, yang begitu luar biasa. Rangkaian ayat-ayat Al-Quran dengan sangat menarik membawa perhatian kepada masa lalu yang jauh dalam sejarah perjalanan umat manusia dan mengarahkan pandangan ke masa depan dengan tujuan mengajarkan tugas-tugas masa kini. Pesan-pesan Allah dalam Al-Quran melukiskan gambaran dan tanda-tanda yang menggugah manusia untuk menarik ibrah atau pelajaran. Al-Quran yang diturunkan sebagai mukjizat terbesar, dan ayat pertama berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan, mengajarkan kepada manusia agar menjadi pembaca besar sehingga mampu memahami ayat-ayat Allah yang tersurat maupun ayat-ayat yang tersirat di alam semesta ini. Oleh karena itu, salah satu kewajiban kita umat Islam dari generasi ke generasi ialah meningkatkan kualitas baca, mempelajari, menghayati, dan menerjemahkan pesan-pesan universal Islam yang bersumber dari Al-Quran secara kontekstual ke dalam kehidupan yang kita hadapi saat ini. Sumber daya manusia merupakan kekuatan terbesar dalam pengolahan seluruh resources yang ada di muka bumi ini, karena pada dasarnya seluruh ciptaan Allah yang ada di muka bumi diciptakan untuk maslahatan umat manusia, sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Jaziyah ayat 13 yang artinya kurang lebih, dan dia menundukkan untukmu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, semuanya sebagai rahmat darinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Dalam perspektif Al-Quran, sumber daya manusia berkualitas adalah individu yang mampu mencapai derajat ulul albab, yakni orang-orang yang mengingat kepada Allah sambil berdiri, duduk, dan sambil berbaring, dan memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, seraya mengakui, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka wa qina adzabannar. Ulul albab adalah orang yang berdaya dan berhasil guna dalam 3 aktivitas, yaitu fikir, zikir, dan fi'il atau berkarya. Kemampuan zikir ulul albab memberi arti bahwa mereka selalu sadar sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir yang dimaksud mencakup zikir pasif, yaitu berzikir dalam beribadah, dan zikir aktif, yakni berpikir reflektif dan analitis tentang alam dan fenomena sosial. Al-Quran memerintahkan umat manusia untuk terus berupaya meningkatkan kualitas dunia, kualitas ritual dalam kemampuan ilmiahnya. Bahkan Rasulullah diperintahkan untuk berusaha dan berdoa agar selalu tambah ilmu pengetahuannya. Para kiai, para masyayikh yang saya muliakan,
umat Islam senantiasa dituntut untuk mampu menerjemahkan ke dalam realitas nilai-nilai Al-Quran yang diyakini sebagai way of life dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Semoga kita semuanya dapat mengamalkan ajaran-ajaran Al-Quran, nilai-nilai Al-Quran sebagai inspirasi pembangunan kehidupan kebangsaan kita, pembangunan umat, bangsa dan negara. Dan terakhir, mari kita berdoa semoga bangsa Indonesia dan juga umat manusia di dunia terbebas dari pandemi COVID-19 yang masih berada di tengah-tengah kita. Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita menyembah, dan hanya kepadanya kita semuanya memohon pertolongan. In uridu ila islah wa ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.